Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salahuddin MPD, salah satu dosen tetap di Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di STKIP Taman Siswa Bima. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun capaian mata kuliah yang saya ajar, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan tata cara bertohara. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan tata cara berwudu dan tayamum. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan tata cara sholat wajib. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan tata cara sholat subuh. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan tata cara sholat zuhur. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan tata cara sholat asar. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan tata cara sholat maghrib. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan tata cara sholat isya. Yang kesembilan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktekkan tata cara sholat sunnah dan pengurusan jenazah. Dan yang ke-10, diharapkan mahasiswa mampu memahami pandangan olahraga terhadap ibadah sholat. Adapun video pembelajaran yang saya paparkan pada kesempatan ini yaitu dengan materi sejarah dan hukum sholat fardu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang semua? Alhamdulillah. Nah, semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita seperti biasa. Yang dimana pada hari ini kita akan belajar tentang materi yang berkaitan dengan sholat fardu ya. Tahu sholat fardu ya? Nah, namun sebelum itu kita sebelum masuk ke materi ini kita awali dulu dengan sama-sama berdoa ya. Biar apa yang kita lakukan di hari ini bermanfaat dan berfaedah. Oleh karena itu, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya sebelum itu kita masuk ke materi. Saya absen dulu ya. Muhammad Alfian. Hadir Pak. Muhammad Alvin Maulana, Sri Alfiah, Ahmad Al-Mansyah, Sarifuddin, Abdul Zamal Ramadan, Habib Pak, Indra Kejo, Sani Pernyasa, Isman, Indra, Pak Ayub Satrio, Sarifuddin, Aminullah, Adib, Anam, Nasudia, Ibrahim, Fatu. Ya, ada sebagian yang hadir ya. Yang saya angkat lagi Pak. Berarti yang hadir ini masih kita laksanakan dengan baik ya. Maka dari itu kita langsung saja ke materi kita biar tidak terbuang waktu. Nah, sholat bisa kita lihat ya. Nah ini sejarah sholat dulu ya. Nah, sholat itu pertama kali diperintahkan ketika Nabi Muhammad SAW pergi Isra dan Mi'raj ke ya dari
Madinah, terus ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh ya. Nah, untuk menerima sholat. Nah, maka dari itu dari beratnya Nabi ini menerima sholat, maka sholat fardu diwajibkan bagi kita ya. Nah, itu sejarah singkat tentang sholat ya. Nah, lanjut tentang definisi atau pengertian sholat ya. Nah, ada pengertian secara bahasa dan kosmologi, dan ada juga arti untuk definisi secara hakiki. Nah, secara bahasa sholat itu berarti doa ya. Nah, berarti dalam rangkaian sholat itu mencakup doa-doa. Nah, bisa saja kita lihat mulai dari doa iftitah. Doa iftitah kan menyangkut doa semua kan? Wajahku wajhiyah, doa itu. Makanya semua yang ada dalam rangkaian bacaan sholat itu mengandung nilai doa. Salah doa di antara dua sujud. Pilih, amni, wajuluni, nah itu doa dan terus. Makanya dia itu didefinisikan secara bahasa doa. Sholat itu artinya doa. Nah, secara kosmologi definisinya itu gerakan yang diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Salam ya. Itu secara kosmologi. Nah, secara hakikinya sholat itu menghadapkan jiwa dan hati kita itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara hakikinya ya, definisi daripada sholat. Sudah paham ya? Nah, namun pengertian yang lain, sholat itu salah satu sarana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan ketika kita sudah menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbahasa selain bahasa atau bacaan sholat. Nah, kalau berbahasa yang lain, maka sholatnya batal. Nah, misalkan kita Allahu Akbar, sudah takbir, terus kita ngomong, nah mau pergi kemana? Nah, itu otomatis batal sholat karena keluar bahasa dan keluar dari bacaan sholat. Lanjut. Nah, ini. Nah, sholat juga baru dikatakan sah, harus ada syarat-syaratnya ya. Nah, kalau orang yang pertama ini beragama Islam, kalau orang Kristen, orang Islam tidak diwajibkan sholat. Makanya di sini hanya diwajibkan bagi orang yang Islam. Terus yang kedua, orang yang balik atau yang berakal. Nah, orang gila yang punya akalnya sehat, dia pun tidak diwajibkan untuk beribadah sholat. Makanya orang sehat itu yang diwajibkan untuk sholat. Nah, kalau anak kecil boleh dia melakukan sholat, tapi belum diwajibkan. Tapi kalau sudah balik, otomatis wajib ya. Nah, tanda baliknya kalau laki-laki itu mimpi basah ya. Kalau perempuan datang haid, nah itu tanda balik ya. Berarti kalau sudah datang balik, berarti wajib melaksanakan sholat. Terus suci seluruh anggota tubuh kita, baik itu pakaian, tempat kita sholat harus suci. Nah, kalau najis, kalau ada najis, maka sholat kita tidak sah. Paham ya? Nah, selanjutnya menutup aurat. Nah, otomatis harus menutup semua aurat ya. Nah, auratnya perempuan yaitu hanya tangan ya, telapak tangan sama muka saja. Nah, muka itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai sini. Makanya makenahnya itu harus di bawah dagu ya, bukan di dalam sini. Paham ya? Nah, itu kalau perempuan. Makanya auratnya mereka dalam sholat harus menutup semuanya, hanya muka yang kelihatan sama telapak tangan. Paham ya? Nah,
laki-laki auratnya itu mulai dari pusat sampai ke lutut. Nah kalau dia sholat misalkan hanya pakai sarung saja sampai segini, sah walaupun nggak pakai baju ya, sah ya, sah tetap sah sholatnya. Terus menghadap kiblat, harus menghadap kiblat, nggak boleh kita menghadap timur. Kiblatnya kalau kita semua orang Indonesia menghadap ke barat. Ada. Terus mengetahui mana yang itu, mana yang sunnah, mana yang makruh, harus diketahui. Jangan sampai kita sholat itu hanya ikut-ikutan. Nah lanjut rukun sholat. Rukun sholat ya. Nah rukun itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka sah sholat kita, atau sesuatu yang dikerjakan. Namun sebaliknya kalau kita tinggalkan maka batal sesuatu yang kita lakukan. Misalkan sholat, kalau dari rentetan ini kita tinggalkan maka batal sholat kita ya. Nah makanya wajib hukumnya kita melaksanakan. Pertama niat. Tahu niat ya? Niat itu dalam hati ya. Nah ada pun perbedaan niat, ada yang di awal mulai dia sholat, ada juga yang bersamaan dengan takbir, bahkan ada yang niat itu mulai dari dia berangkat pergi sholat sudah niat. Nah itu tergantung kepercayaan mereka kepada mazhabnya masing-masing. Nah boleh kita salahkan itu ya, karena mereka punya referensi masing-masing. Nah niat misalkan niat sholat subuh, usolli waqta subuhi rakaat ini mustaqbilan qiblatin adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau kita ikut imam, makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Nah itu niat. Terus lanjut takbiratul ihram. Nah takbiratul ihram itu ketika kita mulai. Nah mengenai takbiratul ihram ada dua versi dalam hal mengangkat tangan ya. Kalau mengangkat tangan itu sunnah, boleh kita tinggalkan. Nah misalkan kalau versi yang pertama ada yang sampai telinga, misalkan Allahu Akbar. Ada juga yang sampai pundak ya, Allahu Akbar. Gitu ya. Nah berdiri tegak bagi yang berpuasa. Nah kalau nak mampu berdiri boleh dengan duduk. Nak mampu dengan duduk boleh dengan tidur atau berbaring ya. Kalau nak mampu dengan tidur maka boleh dengan isyarat. Ya kalau nak bisa lagi dengan isyarat silakan disolatkan ya. Kalau orang tidak disolatkan pasti disolatkan. Berarti sudah lumayan menjenajah. Kayaknya itu yang disolatkan. Nah terus membaca Al-Fatihah. Ya baca Al-Fatihah bisa semua kan? Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai walqolil amin. Lanjut ruku dengan tumanina. Ruku ya. Nah coba satu orang kasih contoh tentang ruku yang baik. Ya mas. Coba. Nah coba menghadap ke sana. Di sini. Ya coba gerakan dulu. Ya, mulai ya, masukkan. Ya. Nah, ini posisinya sudah bagus ya. Nah, bisa kita lihat tulang belakangnya ini harus rata ya. Supaya ketika kita simpan gelas dia tak jatuh. Nah, itu patokannya. Ya, posisi tangannya sudah bagus. Ya, ini sudah bagus. Nah, itu contohnya. Terus bangun dari ruku. Coba bangun. Sama Allah. Nah ini perlu diperhatikan. Sebelum turun dari sujud harus ada tumanina namanya kan? Berhenti sejenak. Makanya harus lurus dulu ini baru kita turun. Paham ya? Jangan langsung Sami Allah jangan sujud ya.
Ya, harus ada jedanya. Itu namanya tuman. Ya, terima kasih ya. Lanjut. Setelah hukum tidak karena tadi udah sejenak bangun dari sujud 2 kali ya. Nah, sujud itu ada 7 kalau menurut hadis Nabi ya. Nah, pertama muka, hidung juga ya. Jangan sujud hanya jidat saja. Terus hidung juga itu kena lantai ya, terus kedua tangan ya, berarti bukan sujudnya itu seperti orang mau tinggi, harus ya gerak kanan. Begitu juga dengan lutut, jangan sujud kita angkat lutut. Nah, orang yang senam namanya. Terus kedua telapak kaki harus sujud juga, patokannya ini harus jangan lagi diangkat dulu. Makanya harus hanya terus setelah sujud duduk di antara bersujud. Bacaan sujud itu sunnah, gerakannya saja yang menjadi rukun ya. Begitu juga dengan duduk di antara bersujud. Doa lebih pilih hamdi wajib bumi dan seterusnya itu sunnah. Boleh nak baca juga ya. Karena itu rukunnya sunnah. Tak membatalkan sholat ketika kita meninggalkan. Ya, tapi sangat dianjurkan. Itu ya. Setelah duduk, ya terus duduk tasahud awal ya. Pas duduk tasahud awal, tahiyat, terus duduk tasahud akhir. Ya, tahiyat akhir ya. Nah, membaca tasahud akhir, terus membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali membaca salam pertama. Nah, ini salam dalam sholat itu yang menjadi rukunnya cuma salam pertama. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah sah sholatnya ya. Walaupun ke kiri nggak dia salam. Nah, misalkan sudah mau keluar tempo kita ini. Nah, lantas ini kan harus buru-buru ya. Mau kita salam kedua, buruan dia keluar. Ya, maka dari itu salam sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lanjut, pas kita mau begini salam kedua, keluar, maka batal sholatnya. Gitu ya. Nah, salahnya tertib berurutan. Jangan mulai dari akhir, harus mulai dari awal dulu ya, berurutan. Nah, lanjut. Nah, ini yang membatalkan sholat ya. Ya, otomatis hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil ya. Najis besar maupun najis kecil. Nah, itu otomatis akan membatalkan sholat. Terbukanya aurat. Nah, misalkan ini ya, pas kita sholat. Nah, ini dengan sengaja ya. Pas kita lagi asik baca surat Al-Fatihah, tiba-tiba turun sarung kita. Nah, kalau turun, segera ambil kembali, tutup ya. Makanya nggak boleh terbuka. Nah, nggak boleh kita sholat dengan celana yang di atas pendek ya. Itu kurang sholat. Mengubah niat. Nggak boleh kita mengubah niat. Sudah kita niat sholat zuhur, terus kita ubah ke niat sholat asar, bisa membatalkan sholat. Terus bergerak berturut-turut 3 kali. Misalkan ini ada nyamuk ini, terus otomatis gatal kan? Siram dia kita berdiri, kita garuk 3 kali, melebihi 3 kali bisa membatalkan sholat. Misalnya kita garuk sampai 3 kali ya, lewat dari 3 kali batal sholat. Tak boleh bergerak berturut-turut. Kalaupun bergerak, kasih jeda. Jedanya adalah dari rukun sholat ini yang menjadi selangnya kan. Misalkan selesai bangun dari ruku, kita garuk sekali. Sujud lagi, bangun dari sujud, garuk lagi sekali. Itu tidak bermasalah. Atau 3 kali. Paham ya? Nah, terus mengelakkan kiblat. Ya, kita menghadap timur atau menghadap utara. Terus menambah ruku, bangun sholat ya. Terus tertawa. Kalau hanya senyum dan keluar gigi,
itu tidak membatalkan ya. Misalkan ada yang melucu, sifat kita manusiawi pasti nah itu tidak membatalkan. Asalkan jangan ketawa sampai ketawanya Sule di PJ ya. Terus mendahului imam, nggak boleh kita mendahului gerakan imam. Imam belum sujud, kita sudah sujud itu bisa mengetahui. Terus keluar dari agama Islam, otomatis ya. Nah ini sunnah hayat itu sunnah yang ketika kita tinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi ya. Lalu sujud sahwi, ya, sujud karena lupa. Bacanya subhanallah la yanamu wa la yaskur, itu bacaannya. Terus ini bacaannya bisa kita lihat. Lanjut, makruh dalam sholat menutup mulut rapat-rapat atau kita baca pakai hati itu bisa makruh ya, mengurangi pahala itu maksud makruh. Ya, sedang dalam menaruh telapak tangan di dalam telinga. Ya, kita taruh begini telinga atau begini kita dalam sholat itu bisa makruh ya. Berludah, nah itu tidak membatalkan sholat ya, tapi menengah ke atas kita sambil lihat ke atas. Bisa kita lanjut. Ya ini sholat fardu zuhur, ini masalah waktunya ya. Waktu yang dilarang sholat setelah sholat subuh, setelah selesai sholat asar, itu waktu dilarang untuk melaksanakan sholat ya. Kita matahari di atas rembang, maksudnya sebelum waktu duha itu ya. Itu waktu yang dilarang untuk kita sholat. Nah lanjut, yang terakhir, sesuai dengan konsep ini, yang terakhir kesimpulannya, inti dari tadi itu bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi kita dan kita juga harus tahu rukun dan syarat-syaratnya sholat biar kita itu bisa sholat dengan khusyuk ya. Kalau kita tidak mengetahui, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau mau sayang sama sholat harus kita kenal sholat itu, gimana gerakannya, bacaannya, harus kita ketahui ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, Ya. bagaimana cara kita melakukan sholat dengan khusyuk, sedangkan dari sholat pribadi manusia itu ketika melakukan apa-apa banyak pikirannya Pak? Ya. Pertanyaan teman ini sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk teman ini. Ya, bagaimana cara kita sholat dengan khusyuk, sedangkan kita sifat manusia itu banyak pikirannya. Ya memang betul. Nah ini pernah Nabi dulu itu melombakan ini kepada para sahabat. Siapa yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka dia akan mendapatkan sorban dari saya, kata Nabi. Nah akhirnya para sahabat berlomba. Nah, sehingga Ali ini pas tahiyat akhir mau salam, langsung dia ingat saya ini mau dapat, pasti saya dapat sorban. Akhirnya tidak jadi khusyuk. Nah karena memang itu sifat manusia ya. Khusyuk itu memang masih jauh dari kita yang namanya manusia. Tapi kita harus berusaha menjadikan sholat kita itu sholat yang khusyuk. Nah minimal tadi bisa katakan mengetahui tentang sholat ini, mana yang sunnah, mana yang membatalkan, mana yang makruh, mana rukunnya, mana syarat-syaratnya. Nah itu minimal itu bisa membuat kita itu menikmati atau bacaan sholat kita. Itu ya. Ada lagi? Ya ini ya. Ya. Apakah selesai mandi wajib bisa langsung melaksanakan sholat? Karena mandi wajib itu menggunakan atas sholat besar. Sedangkan anda yang begitu menggunakan atas sholat kecil. Apakah selesai mandi wajib itu bisa langsung melaksanakan sholat? Ya. Pertanyaan teman ini, apakah selesai kita mandi wajib langsung bisa sholat ya?
Nah, sedangkan dalam kita bacaan sholat kan itu kan kecil kan, dengan atas kecil. Nah, boleh ya, boleh kita langsung sholat. Karena niatnya kita kan mandi, namun kita kan tetap ambil air wudhu kan, air sembahyang. Paham ya? Kalau kita ambil air sholat, makanya sholatnya nggak batal, nggak bisa. Itu ya? Ya mungkin sampai di sini aja ya. Ya, saya harapkan ini untuk minggu depan kita akan langsung praktekkan ya. Maka dari itu harus menghafal bacaan sholat. Nanti saya tugaskan menghafal satu persatu ya bacaan sholat. Paham ya? Kalau sudah paham, ya saya cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kalau masih ada waktu kita akan lanjut ke depan ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.